akan menjelaskan mengenai pendahuluan serta proses pendirian persekutuan pada CV Majujaya. Seiring perkembangan dunia bisnis, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan yang baik, teratur, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut sangat penting agar perusahaan mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu bentuk badan usaha yang banyak digunakan di Indonesia adalah persekutuan atau partnership. Persekutuan itu merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal, kemampuan, tenaga, serta keahlian dalam menjalankan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Nah, dalam makalah ini kami menggunakan studi kasus pada CV Majujaya, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi perlengkapan rumah tangga. CV Majujaya itu menyediakan berbagai produk seperti alat kebersihan, peralatan, dapur, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Produk tersebut dipasarkan baik kepada toko retail maupun secara langsung kepada konsumen. CV Majujaya didirikan oleh 3 orang sekutu aktif, yaitu Ardina, Lia, dan Asa. Masing-masing sekutu itu memiliki tugas yang berbeda. Ardina bertanggung jawab dalam kegiatan operasional dan pemasaran perusahaan. Lia bertanggung jawab pada bidang administrasi, pencatatan, akuntansi, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Sedangkan Asa bertanggung jawab pada pengadaan barang dan distribusi produk. Pembagian tugas tersebut bertujuan agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pada saat pendirian perusahaan, masing-masing sekutu menyetorkan modal dalam bentuk kas maupun aset non-kas. Ardina menyetorkan kas sebesar 100 juta rupiah dan kendaraan operasional senilai 50 juta rupiah, sehingga total modal Ardina itu sebesar 150 juta rupiah. Lia menyetorkan kas sebesar 80 juta rupiah dan peralatan kantor senilai 40 juta rupiah, sehingga modal Lia itu sebesar 120 juta rupiah. Sementara itu, Asa menyetorkan kas sebesar 120 juta rupiah dan bangunan toko senilai 80 juta rupiah, sehingga total modal Asa mencapai 200 juta rupiah. Dengan demikian, total modal awal CV Majujaya adalah sebesar 470 juta rupiah. Dalam pencatatannya, perusahaan menggunakan metode bonus. Metode ini dipilih karena perusahaan baru berdiri karena belum memiliki reputasi usaha maupun nilai lebih yang dapat diakui sebagai goodwill. Seluruh aset dicatat berdasarkan nilai wajarnya, kemudian dibuat jurnal pendirian untuk mencatat seluruh aset dan modal para sekutu. Setelah jurnal dibuat, perusahaan menyusun neraca awal yang menunjukkan bahwa total aset perusahaan sama dengan total modal, yaitu sebesar 470 juta rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat pendirian perusahaan belum memiliki kewajiban kepada pihak luar dan kondisi keuangan perusahaan cukup baik untuk memulai kegiatan operasional. Saya akan menjelaskan mengenai pembagian laba rugi serta likuidasi persekutuan. Pembagian laba rugi merupakan proses pengalokasian keuntungan ataupun kerugian perusahaan kepada masing-masing sekutu sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Pada tahun 2025, CV Majujaya memperoleh laba bersih sebesar 90 juta rupiah. Para sekutu sepakat menggunakan metode rasio tetap dalam membagi laba tersebut. Adapun rasio yang digunakan adalah Ardina 40%, Lia 30%, dan Asa 30%. Berdasarkan rasio tersebut, Ardina memperoleh laba sebesar 36 juta rupiah, sedangkan Lia dan Asa masing-masing memperoleh laba sebesar 20 juta rupiah. Metode rasio tetap dipilih karena sederhana dan mudah diterapkan. Namun, metode ini kurang memperhatikan besarnya kontribusi masing-masing sekutu. Pada periode berikutnya, yaitu tahun 2026, perusahaan memperoleh laba sebesar 100 juta 20 rupiah. Pada periode ini digunakan metode pembagian laba yang lebih kompleks, yaitu kombinasi gaji sekutu, bunga modal, dan pembagian sisa laba secara merata. Ardina memperoleh gaji tahunan sebesar 12 juta rupiah, Lia 10 juta rupiah, dan Asa 8 juta rupiah. Selain itu, para sekutu juga memperoleh bunga modal sebesar 10% dari modal awal yang disetorkan. Setelah dikurangi gaji dan bunga modal, sisa laba dibagikan sama rata kepada ketiga sekutu. Melalui metode ini, pembagian laba menjadi lebih adil karena memperhatikan modal yang ditanamkan dan keterlibatan aktif setiap sekutu. Selanjutnya, pada akhir tahun 2026, para sekutu memutuskan untuk menghentikan kegiatan usaha dan membubarkan perusahaan. Proses pembubaran perusahaan ini disebut likuidasi.
Likuidasi merupakan proses penghentian kegiatan usaha yang dilakukan dengan menjual seluruh aset, melunasi seluruh kewajiban, dan membagikan sisa kekayaan perusahaan kepada para sekutu. Dalam kasus CV Maju Jaya, aset non-kas dengan nilai buku sebesar 150 juta rupiah berhasil dijual dengan harga 140 juta rupiah. Akibatnya, perusahaan mengalami rugi realisasi sebesar 10 juta rupiah. Kerugian tersebut dibebankan kepada para sekutu sesuai rasio pembagian laba rugi, yaitu 40% untuk Ardina dan masing-masing 30% untuk Lia dan Asa. Setelah seluruh kewajiban perusahaan dilunasi, sisa kas kemudian dibagikan kepada para sekutu sesuai saldo modal akhir masing-masing. Pada akhir proses likuidasi, seluruh saldo modal menjadi nol, yang menunjukkan bahwa seluruh hak dan kewajiban para sekutu telah diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, penjelasan dari saya selanjutnya akan dijelaskan mengenai akuntansi valuta asing dan penjualan Ini angsuran. saya akan menjelaskan mengenai akuntansi valuta asing dan penjualan angsuran. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, CV Maju Jaya tidak hanya membeli barang dari pemasok dalam negeri, tetapi juga melakukan pembelian barang dari luar negeri. Karena transaksi dilakukan menggunakan mata uang asing, maka perusahaan harus memperhatikan perubahan nilai tukar atau kurs. Pada tanggal 1 Maret 2027, perusahaan membeli barang peralatan dapur dari pemasok di Tiongkok senilai $10.000 Amerika Serikat. Pada saat transaksi terjadi, kurs yang berlaku sudah Rp15.000 per dolar, sehingga nilai pembelian dicatat sebesar Rp150 juta. Namun ketika uang dilunasi pada tanggal 31 Maret 2027, kurs berubah menjadi Rp15.300 per dolar. Akibatnya perubahan kurs tersebut, perusahaan harus membayar sebesar Rp153 juta. Dengan demikian, perusahaan mengalami kerugian selisih kurs sebesar Rp3 juta. Perubahan nilai tukar seperti ini merupakan resiko yang sering dihadapi perusahaan yang melakukan transaksi internasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu memantau perkembangan kurs agar dapat meminimalkan resiko kerugian. Selain transaksi valuta asing, CV Maju Jaya juga menerapkan sistem penjualan angsuran. Nah, sistem penjualan angsuran merupakan sistem penjualan di mana pelanggan dapat memperoleh barang terlebih dahulu, kemudian membayar secara bertahap sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Pada tanggal 1 April 2027, perusahaan menjual satu paket peralatan rumah tangga dengan harga jual sebesar Rp24 juta. Pelanggan diwajibkan membayar uang muka sebesar 25% atau 6 juta rupiah. Sisa pembayaran sebesar Rp18 juta dicatat sebagai piutang angsuran. Piutang tersebut kemudian dibayarkan selama 6 bulan dengan cicilan sebesar Rp3 juta setiap bulannya. Penjualan angsuran memberikan keuntungan karena mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan volume penjualan perusahaan. Namun demikian, perusahaan juga harus melakukan pengawasan terhadap piutang agar risiko piutang tidak tertagih dapat diminimalkan. Saya akan menjelaskan mengenai penjualan konsinyasi hubungan kantor pusat dan cabang. Selain melakukan penjualan langsung, CV Maju Jaya juga melakukan penjualan dengan sistem konsinyasi. Konsinyasi merupakan sistem penjualan di mana pemilik barang menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual. Dalam transaksi ini, perusahaan bertindak sebagai konsignor atau pemilik barang, sedangkan pihak penerima titipan disebut konsigni. Pada tanggal 1 Mei 2027, CV Maju Jaya mengirim barang dagangan senilai Rp20 juta kepada agen sukses untuk dijual secara konsinyasi. Berdasarkan perjanjian, agen memperoleh komisi sebesar 10% dari hasil penjualan. Pada akhir periode, seluruh barang berhasil dijual dengan harga Rp30 juta. Komisi yang diterima agen adalah sebesar Rp3 juta. Setelah dikurangi komisi, kas yang diterima perusahaan sebesar Rp27 juta. Dari transaksi tersebut, perusahaan memperoleh laba konsinyasi sebesar Rp7 juta. Selanjutnya, CV Maju Jaya memiliki satu kantor pusat yang berlokasi di Purbalingga dan satu kantor cabang yang berada di Purwokerto. Kantor pusat berfungsi sebagai pusat pengendalian penyusunan serta laporan keuangan perusahaan.
Pada tanggal 1 Juni 2027, kantor pusat mengirim barang dagangan kepada cabang sebesar 50 juta rupiah. Selama bulan Juni, cabang berhasil menjual barang sebesar 70 juta rupiah dengan harga pokok penjualan sebesar 45 juta rupiah. Cabang juga mengeluarkan biaya operasional sebesar 7 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan, cabang memperoleh laba bersih sebesar 18 juta rupiah. Hasil penjualan kemudian dikirimkan kembali kepada kantor pusat. Hubungan antara kantor pusat, cabang, dan agen memerlukan sistem pencatatan yang baik agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulan, akuntansi keuangan lanjutan mencakup berbagai transaksi khusus yang memerlukan perlakuan akuntansi secara tepat. Penerapan sistem pencatatan yang baik akan membantu perusahaan menghasilkan informasi keuangan yang akurat, meminimalkan kesalahan, serta mendukung keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian.